Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin, para viewer yang saya rahmati, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dalam kehidupan kita. Saya mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari tentang kajian-kajian dalam Islam. Kali ini kita akan memilih karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal. Ini adalah salah satu kitab walaupun tipis. Ini sebuah karya monumental dari beliau, rahimahullah, dari Imam Al-Ghazali. Banyak hujatan kepada Imam, kepada Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kita ingin memahami lagi ide-ide pengalaman yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya, yang dalam hal ini adalah Al-Munqiz Minadh Dhalal. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi, beliau adalah salah seorang ulama terkemuka di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir tahun 450 Hijriah kira-kira dan wafat tahun 505 Hijriah atau bersamaan dengan 1058 dan meninggal 1111 Masehi. Karya beliau banyak sekali. Beliau adalah seorang ulama yang terdidik dari kecil. Mulai dia lahir di Tabran, yaitu di satu kampung namanya Tus. Beliau sudah belajar sejak kecil dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, mendalaminya, belajar fikih dari para fuqaha, terutama di negerinya di Tus, kepada seperti Syekh Ahmad Ar-Razqani. Kemudian dia musafir, meninggalkan kampungnya ke Jurjan dan menuntut ilmu kepada Abu Nasr Al-Ismaili, Tajuddin As-Subki dan lain-lain ulama, sehingga beliau mendapat ilmu yang amat luas dan guru-gurunya tentu banyak sekali. Tidak dapat kita sebutkan satu persatu di sini. Umat Islam, terutama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat menghormati beliau sebagai ulama yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serbuan guncangan yang ditimbulkan oleh berbagai mazhab yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah Imam Al-Ghazali, dan kita sekarang membaca salah satu kitabnya. Dari antara kitabnya yang banyak itu, yaitu Al-Munqiz Minadh Dhalal. Al-Munqiz Minadh Dhalal ini adalah sebuah kitab yang menceritakan pengalaman spiritual beliau, rahimahullah, dari kegelisahannya terhadap fakta-fakta yang dihadapi di zamannya, kemudian pengembaraan kerohaniannya yang selalu haus untuk sampai kepada al-haq, yang benar dan yang menenteramkan. Maka Al-Munqiz Minadh Dhalal itu adalah penyelamat dari kesesatan atau pembebas dari kesesatan. Maka ditulislah pengalaman dia dari awal sampai akhir, sampai dia menemukan sebuah keyakinan, ketenangan dalam pengalaman spiritualnya dalam alam tasawuf. Sekarang orang banyak mengecam tasawuf, ya. Tasawuf itu dianggap sebagai jalan yang sesat. Bagi kita, tasawuf adalah sebuah jalan untuk membentuk diri kita, untuk menguasai diri kita, mengontrol diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita kepada keburukan akhlak, memurnikan jiwa kita dari unsur-unsur yang melalaikan kita daripada Allah, dan menumbuhkan sifat ketundukan kita, kesabaran kita, taubat, dan
berbuat ihsan, berbuat baik, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tentu saja kita berharap diterima oleh Allah dengan baik dan sampai kepada mukasyafah, artinya mempunyai diri yang bening, yang jauh daripada kemaksiatan dan bisa berkomunikasi dengan alam rohaniah, bahkan berkomunikasi dengan Allah SWT. Secara umum, beliau memulai dari pengalaman beliau tentang kondisi masyarakat Muslim yang heboh. Jadi kehebohan itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga terjadi di zaman-zaman awal, dimulai dari zaman salaf setelah peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, setelah wafatnya beliau, maka kehebohan itu sudah mulai terjadi, sudah banyak, sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah bahwa akan terjadi perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin setelah peninggalan beliau, dan kita diingatkan supaya kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetap dalam jamaah, tetap menjaga kebenaran dan kesucian agama Islam. Nah, itu sekedar pengantar daripada kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini. Kita akan mulai masuk kepada teks atau membaca kitab Al-Munqidh minadh Dhalal. Sebelumnya, marilah kita kirimkan pahala Fatihah kita, bacaan Fatihah kita kepada Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, atas ilmu yang sudah dituangkannya dalam kitab-kitabnya ini, dan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu, termasuk kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini. Lahu wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawti'ah. Tawti'ah ini persiapan. Tamhid lah, itu pengantar. Alhamdulillahilladzi yuftatahu bihamdihi kullu risalatin wa maqalatin. Wassalatu ala Muhammadinil Mustafa sahibil nubuwah wa risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina minad dhalalah. Awalnya musannif nafa'anallahu bi'ilmihi menyampaikan pujian kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang dibuka setiap risalah dan makalah itu dengan memujinya. Dan selawat kepada junjungan Muhammad Al-Mustafa, pemilik kenabian dan risalah, dan kepada para sahabat, pada para keluarga dan sahabatnya yang telah mendapat petunjuk dari kesesatan. Amma ba'du. Qad sa'altani ayyuhal akhi fid din an abussa ilaika ghayatal ulum wa asrariha wa ghailatul mazahibi wal aghwariha wa ukilaka ma qasaitu fi istislasil haqqi min baini ittirabil firaq ma tabayunil masaliki wat turuq wa tajra'tu alaihi min irtifa'i an khadid at-taqlid ila biqa'il istifsar wa mastafadtuhu awalan min ilmil kalam wa majtawaituhu saniyan min turuqi ahli at-ta'limul qasirin lidarkil haqqi ala taqlidil imam wa mazdaraytuhu salisan min turuqi at-tafalsufi wa martadaituhu akhiran min tariqit tasawuf wa man jala li fi tadaif taftishi an aqawilil khalqi an lubabil haqqi wa ma sarafani
an nashril ilmi bi Baghdad ma kasrati talabah wa ma da'ani muawadati bi Naisabur ba'da tulil muddah. Fabtadartu li ijabatika ila matlabika ba'da al-wuquf ala sidqi ragbatika wa qultu musta'inan billahi wa mutawakkilan alaihi wa mustawsiqan minhu mutalajjilan ilaihi. Telah meminta kepadaku, wahai saudara seagama, agar aku menyebarkan ghayatul ulum wa asrariha, yaitu ilmu-ilmu yang sampai ke ujungnya, ya, seujung-ujungnya ilmu dan rahasianya. Dan kesesatan berbagai mazhab dan tipu dayanya. Dan aku ceritakan kepada engkau apa yang aku derita dalam memurnikan kebenaran di kancah keguncangan atau kehebohan firqah-firqah, bersamaan dengan perbedaan jalan dan metode. Dan apa yang aku beranikan untuk mengangkat atau terangkat dari jerumusan taklid kepada biqa'il istibsar, kepada tempat atau dataran tinggi pemahaman yang mendalam. Dan apa yang aku ambil manfaat pada awalnya dari ilmu kalam, dan setelah itu apa yang aku kuasai keduanya dari metode-metode ahlu ta'lim, ya, ahlu ta'lim, yaitu para ahlu ta'lim al-qasirin yang membatasi mereka untuk mendapatkan kebenaran itu kepada taklid kepada imam. Dan apa yang aku dalami dan aku ketahui untuk yang ketiganya, pada tingkat ketiganya dari metode filsafat tafalsuf. Dan apa yang aku keridhaan yang aku dapat akhirnya dari jalan dari metode tasawuf. Dan apa yang terbuka bagiku menjalali, dan aku jelaskan juga apa yang terbuka bagiku dari kelemahan-kelemahan penelitianku, dari perkataan-perkataan makhluk, dari inti kebenaran. Wa ma sarrafani an nashril ilmi bi Baghdad, dan apa yang menyebabkan aku menyebarkan ilmu di Baghdad bersamaan dengan banyaknya mahasiswa atau penuntut ilmu, dan apa yang membawa aku atau menyebabkan aku kembali di Naisabur setelah masa yang panjang. Fabtadartu li ijabatika ila matlabik, maka aku segera untuk memperkenankan tuntutan engkau ba'dal wuquf ala sidqi ragbatik, setelah menemukan kebenaran keinginan engkau. Dan aku berkata musta'inan billah, sambil berminta tolong kepada Allah dan berserah diri kepadanya, meminta kepercayaan darinya dan bersandar kepadanya. Nah, ini pengantar Imam Al-Imam rahimahullah
untuk membuka pelajaran tentang Al-Munqidh minad Dhalal ini. Beliau menceritakan ada permintaan dari saudara seagama untuk menyebarkan ilmu. Ghayatul ulum. Ghayatul ulum wa asraruha itu adalah ilmu yang sampai ke puncaknya. Ya, puncak ilmu dan rahasianya. Jadi ingin yang diminta ini adalah puncak ilmu dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Juga karena maraknya atau gemparnya perselisihan, ya, kehebohan di antara mazhab-mazhab yang ada ketika itu. Kita tahu bahwa di masa itu kaum Mu'tazilah itu berkuasa. Jadi tantangan sendiri yang itu menimbulkan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu ilmu debat dengan kalam, dengan perkataan untuk memberikan hujah-hujah kepada lawan-lawannya. Ya. Jadi ilmu kalam ini pada mulanya memang tumbuh dia disebabkan hujah-hujah atau kalam-kalam yang dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah, para imam Mu'tazilah untuk mengukuhkan atau untuk menegakkan pendirian mereka dalam akidah. Tetapi ya hampir saja kalau tidak ada Imam Al-Ghazali mungkin yang melawannya, ya mungkin kita ini sudah menjadi Mu'tazilah semuanya. Ya, itu penerus dari Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah memulai melawan hujah-hujah kaum Mu'tazilah itu. Jadi maka ada ilmu kalam yang menghujat dan ada ilmu kalam yang menjawab. Maka para ulama kalau kalam untuk menjawab hujah-hujah kesesatan orang-orang itu, maka itu berkembang di kalangan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Nah, itu yang disebut ilmu kalam, yaitu ilmu kalam yang bisa mematahkan hujah-hujah ke orang-orang yang mempertahankan akidahnya yang menurut warisan atau menurut sanad atau yang diterima dari as-salafus salih itu sudah menyimpang. Ya, oleh sebab itu dikembalikan kepada akidah salaf saleh dengan melawan hujah-hujah yang menyesatkan itu. Maka ilmu kalam yang seperti inilah yang berkembang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu wajib. Ya, tidak ada masalah. Karena ini perlu ditekankan karena banyak saudara-saudara kita yang menyesatkan ilmu kalam itu, yang mengatakan ilmu kalam itu adalah sesuatu yang terlarang dan sesat, yaitu sesat dan menyesatkan. Nah, itu yang kita maksud dengan ilmu kalam di sini adalah ilmu kalam yang untuk mengcounter atau menjawab hujah-hujah kaum Mu'tazilah dan juga termasuk Syiah juga yang bikin heboh dari zaman dulu, dari zaman salaf. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan tahap-tahap pengembarannya itu, ya, setelah dirundung berbagai keguncangan dalam masyarakat, maka dia katanya mulai wa mastafattu awalan min ilmil kalam, mula-mula dia menjelaskan pengalamannya bersama ilmu kalam itu tadi, termasuk ilmu kalam dengan hujah-hujah
mantikiyah yang disusun oleh para ulama, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, itu pada tahap pertama, dan itu tidak memberikan kepuasan bagi diri beliau sendiri. Kemudian pada tahap kedua, dia merupakan metode ahlu ta'lim al-qasirina lidarkil haq ala taqlidil imam, taqlidil imam, yaitu metode ahlu ta'lim yang dimaksud di sini adalah taklid ala taqlidil imam ini adalah kaum Syiah. Karena kaum Syiah otoritas yang dapat menjelaskan akidah itu hanyalah para imam, dan umat tinggal mengikuti apa kata imam. Nah, itulah imam-imam dalam Syiah. Ada imam yang 7, imam 12 atau Ismailiyah, ada Zaidiyah dan seterusnya, dan firqah-firqah juga dalam kaum Syiah. Nah, Imam Al-Ghazali itu mendalami ini dan menyampaikan kepada kita hal ihwal yang berkaitan dengan pandangan atau yang ada, yang berkembang dalam firqah Syiah ini, yang mengandalkan imam mereka atau taklid sepenuhnya kepada imam mereka dalam masalah-masalah yang berkait dengan akidah dan agama ini pada umumnya. Jadi lidah para imam lah pedoman mereka. Nah, ini juga nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di mana kesesatannya, ya, apa yang bisa diambil pelajaran dari situ, ya. Tapi yang jelas itu tidak memberikan apa-apa kepada perjalanan spiritual, khususnya Syekhul Islam atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian pada tahap yang ketiga, maka beliau mulai menerusuli jalan-jalan dan metode tafalsuf. Tafalsuf ini yaitu yang orang berkecimpung dalam filsafat, dunia filsafat. Bagaimana filsafat itu dikembangkan, bagaimana pendalilannya atau kalam-kalam orang ahli filsafat, di mana letak kekuatan dan kelemahannya itu dan juga yang terpenting di mana letak kesesatannya. Itu dibahas oleh Imam Ghazali pada tingkat yang ketiga ini. Terakhir, tingkat yang keempat, itulah dia setelah menemukan sebuah jalan, bukan ilmu kalam, bukan modelnya kaum Syiah yang taklid kepada imam, bukan juga filsafat, tetapi akhirnya dia berlabuh di dunia tasawuf. Inilah gambaran perjalanan spiritual Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mudah-mudahan dengan membacanya ini kita mendapat pengalaman ya, bagi kita semua, terutama bagi peminat studi tentang Al-Ghazali. Tentu saja saya yang juga belajar dari guru saya mungkin tidak akan sempurna yang akan saya sampaikan, dan juga banyak kurangnya, tentu akan dilengkapi oleh para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lebih alim daripada saya, dan tentu saja kita berharap kita selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kekuatan dan juga petunjuk ke jalan yang benar, sebagaimana yang kita doakan setiap hari. Saya kira karena masih ada itu, kita cukupkan sampai di sini.
InsyaAllah untuk sambungannya kita sambung nanti pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.